Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ayat, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan juga teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini dan juga berdiskusi nanti dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maharani Dewi dengan NIM 17134220038. Ingin mempresentasikan hasil analisis saya terkait sistem informasi manajemen di tempat magang saya, yaitu Perumbulok. Baik, maaf tadi terjadi kendala. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang akan saya bahas. Eh, yang pertama, di era digital yang semakin berkembang, sistem informasi manajemen memegang peranan krusial dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi, termasuk dari sektor logistik dan distribusi pangan. Perumbulok sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola stok dan distribusi pangan pokok di Indonesia membutuhkan sistem informasi yang handal untuk memastikan ketepatan distribusi, pengelolaan stok, serta pelaporan yang akurat. Namun seiring dengan dinamika bisnis dan tuntutan transparansi, kebutuhan akan pengembangan atau optimalisasi sistem informasi manajemen di Perumbulok menjadi suatu hal yang mendesak. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian analisis, serta visualisasi data dalam suatu organisasi. Saya akan memberikan profil perusahaan. Perusahaan umum Bulog atau Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari tahun 2003. Bulog berperan dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penyaluran bahan pangan strategis termasuk beras, jagung, kedelai, gula, serta daging, sapi, dan juga ayam. Fungsi utama meliputi stabilitas harga pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, distribusi ke daerah rawan pangan, dan operasi pasar saat terjadi gejolak harga. Kita masuk ke inti dari pembahasannya, yaitu analisis sistem informasi. Sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Bulog menjadi tulang punggung operasional, mulai dari manajemen gudang, distribusi, hingga pemantauan harga. Analisis terhadap sistem informasi manajemen Bulog menunjukkan bahwa sistem ini telah mampu menangani ribuan transaksi harian yang menyediakan data stok serta distribusi secara nasional. Analisis menyeluruh terhadap SIM ini mengungkapkan beberapa aspek-aspek kritis yang menentukan efektivitas pengelolaan logistik pangan nasional. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem seperti kebutuhan operasional, kebutuhan perencanaan, kebutuhan pengawasan, kebutuhan integrasi, eh, kebutuhan kepatuhan, kebutuhan keamanan sistem, kebutuhan skalabilitas, kebutuhan pengguna meliputi antarmuka, multi multilingual. Lalu yang kedua ada analisis infrastruktur dan juga teknologi. Infrastruktur teknologi Perumbulok saat ini merupakan sistem hybrid yang menggabungkan elemen legasi dan modern dengan beberapa tantangan signifikan. Sistem ini berjalan pada arsitektur on-premise dengan dua data center utama di Jakarta dan juga Surabaya yang menggunakan teknologi server Dell EMC dan penyimpanan batasi, namun kapasitasnya sudah mencapai 85% utilisasi. Lalu yang ketiga, analisis proses bisnis, yaitu proses bisnis di Perumbulok dapat dipetakan dalam 5 rantai nilai utama yang menunjukkan beberapa inefisiensi kritis dengan proses procurement. Sistem lelang elektronik baru mencakup 60%, pengadaan beras dalam waktu proses rata-rata 14 hari akibat eh, 4 lapis persetujuan manual dan ketergantungan pada verifikasi fisik kualitas gabah. Lalu yang keempat ada analisis sistem keamanan. Sistem keamanan saat ini mengadopsi model defensi berbasis perimeter dengan firewall
Palo Alto, dan sistem deteksi intrusi IBM Ki-Radar. Namun audit terakhir mengungkapkan kerentanan pada tiga aspek utama: keamanan fisik gudang, eh, keamanan cyber, dan juga sistem autentifikasi dua faktor yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi standar NIST. Lalu yang kelima ada analisis rancangan solusi sistem penghasilan berbasis berbagai laporan sistem menghasilkan berbagai laporan kritis seperti laporan stok harian, laporan distribusi mingguan, dan analisis harga bulanan. Lalu yang terakhir ada analisis sumber daya manusia. Kompetensi SDM pengelolaan sistem bervariasi antara pusat dan juga daerah. Analisis menunjukkan kebutuhan mendesak untuk program pelatihan berkelanjutan, terutama dalam hal pemanfaatan fitur-fitur sistem dan penanganan masalah teknis dasar. Oke, next slide. Rancangan solusi untuk mengantisipasi tantangan sistem informasi yang ada, kami merancang solusi transformasi digital komprehensif berbasis empat pilar utama, seperti ERP yang menjadi eh, baik, saya akan melanjutkan mengenai rancangan solusi yaitu implementasi ERP, lalu pengembangan digital supply chain platform berbasis blockchain, Hyperledger Fabric akan menciptakan ekosistem terintegrasi dengan 5.000 mitra hulu hilir, dilengkapi IoT Edge Computing di 450 lebih gudang. Lalu pada aspek infrastruktur, solusi meliputi migrasi penuh ke hybrid cloud dengan arsitektur 70% Microsoft Azure untuk sistem non-kritikal dan 30% private cloud on-premise untuk data sensitif. Lalu untuk peningkatan kapabilitas analitik, kami mengusulkan membangun National Food Logistic Data Lake yang mengonsolidasikan 157 sumber data dengan feature engineering pipeline otomatis. Lalu rangkaian implementasi yang dilakukan dalam tiga fase seperti fase konsolidasi 6 bulan, fase transformasi 12 bulan, fase optimasi 6 bulan. Lalu yang terakhir dengan investasi 380 miliar selama 3 tahun, solusi ini diproyeksikan mampu untuk meningkatkan akurasi inventory menjadi 99,98%, mengurangi biaya logistik 18%, memangkas waktu respon krisis pangan dari 72 jam menjadi 12 jam, lalu juga meningkatkan keamanan cyber mencapai level maturity. Baik, untuk kesimpulannya, sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Bulog menjadi tulang punggung operasional mulai dari manajemen gudang, distribusi hingga pemantauan harga. Analisis terhadap SIM Bulog menunjukkan bahwa sistem ini telah mampu menangani ribuan transaksi harian dan menyediakan data stok serta distribusi secara nasional. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki seperti ketergantungan pada input data manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan, kurangnya integrasi antar individu, antar divisi, serta keterbatasan dalam pemantauan real time di berbagai gudang. Dari segi kinerja, Simbulog cukup andal dalam menangani operasional harian, tetapi mengalami beberapa kendala ketika terjadi lonjakan permintaan seperti pada masa panen atau krisis pangan yang mengakibatkan latency dalam pemrosesan data. Integrasi dengan sistem eksternal seperti Kementerian Pertanian sudah berjalan, tetapi belum optimal dengan platform e-commerce pangan yang semakin berkembang. Di sisi keamanan, sistem ini juga rentan terhadap ancaman cyber mengingat data yang dikelola bersifat strategis. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya terkait sistem informasi manajemen Perumbulok. Jika teman-teman ada yang masih bingung atau ingin bertanya, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah, dan saya juga akan menjelaskan sedikit lebih rinci dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan.
Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.